Halo teman-teman. Kita dari kelompok 3 mau menampilkan video salah satu bahan pakan kita yaitu silase jerami. Ikutin kelanjutannya ya. Dadah. Dadah. Nama dari bahan pakan ini yaitu silase jerami padi dengan nama ilmiahnya Oryza sativa, kelas bahan pakannya kelas 3 karena hijauan fermentasi. Kandungan nutrisinya yaitu bahan kering 79,1%, protein kasar 7,7%, serat kasar 32,2%, lemak kasar 2,4%, total digestible nutrien 54,6%, kadar air 60-70%. Pengolahan silase jerami padi ini dengan proses pengawetan pakan ternak dengan cara fermentasi secara anaerob atau tanpa oksigen di dalam wadah tertentu. Cara pembuatannya yaitu siapkan jerami padi, lalu jerami padinya itu dicacah. Campurkan jerami padi yang sudah dicacah dengan molasses dan EM4. Lalu masukkan ke dalam wadah atau plastik yang tidak ada anaerobnya. Pastikan tempat tersebut tertutup dengan rapat untuk mencegah oksigen masuk. Simpan di tempat yang tertutup, lalu biarkan selama 1 atau 2 minggu untuk proses fermentasi. Selama fermentasi, wadah harus tetap tertutup rapat untuk menjaga kondisi anaerobnya. Lalu, periksakan silase secara berkala untuk memastikan tidak terjadi kerusakan seperti pembusukan atau jamur. Jika terjadinya kerusakan, segera buang yang rusaknya, lalu silase yang masih baiknya disimpan dengan baik kembali. Silase jerami bisa diberikan kepada ternak setelah proses fermentasinya itu selesai. Batas penggunaan pada silase jerami padi untuk pakan ternak itu tergantung pada jenis ternaknya, kebutuhan nutrisi, dan kualitas silasenya. Silase jerami padi juga dapat menjadi bagian pakan ternak ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba. Namun, tidak boleh menjadi satu-satunya sumber pakan karena kandungan nutrisinya rendah. Silase jerami ini juga bisa menjadi pakan utama, tapi sebaiknya dilengkapi dengan pakan konsentrat seperti dedak, jagung, atau singkong untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternaknya. Silase jerami padi ini mengandung nutrisi yang lebih rendah dibandingkan hijauan yang lainnya. Tetapi kualitas silase jerami padi ini sangat penting karena silase ini berkualitas baik, memiliki pH yang rendah, kandungan asam laktatnya tinggi, dan tidak berbau busuk. Perbandingan secara umumnya itu digunakan 50-70% silase jerami padi dan 30-50% pakan konsentrat. Pada ternak sapi, silase jerami padi ini digunakan sebagai pakan terutama pada saat musim kemarau atau saat hijauannya itu terbatas. Pada ternak kambing atau domba, silase jerami padi ini juga digunakan sebagai pakannya, namun perlu dilengkapi dengan pakan konsentrat untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Silase jerami padi ini dapat menjadi alternatif pakan ternak yang bermanfaat, terutama saat hijauan terbatas. Tetapi penggunaan silase jerami padi harus dipertimbangkan dengan baik, terutama terkait kebutuhan nutrisi ternak dan kualitas silase yang dihasilkannya. Penggunaan silase jerami padi sebagai bagian dari pakan ternak ruminansia dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan
mengurangi ketergantungan pada hijauan musim. Jone. Oke.